Sedih banget ya. Nggak usah sedih lah, biasa aja, ini proses hukum guys. Belum terbukti bersalah kan. Ini kita aja biasa aja. Kok kalian yang sedih? Bantu Niki kak. Kalau iya aku di live di TikTok juga. Kayaknya aku juga nggak bisa terlalu ngelawan mereka gimana guys. Mereka duitnya gede, makanya kenapa aku bikin donasi. Kenapa aku bikin donasi ini ya? Ini pencerahan buat kalian ya. Aku bikin donasi itu bukan ke kantong buat aku sendiri ya. Satu, buat biaya operasional. Kedua, biaya pengacara. Ketiga, nyawer guys ya. Buat kalian yang tahu gimana sih proses hukum berjalan itu, emang bikin laporan itu gratis ya. Nih buat kalian yang tahu ya, bikin laporan itu gratis, tapi dari tahap laporan ke pengadilan segala macam itu perlu biaya ya kan. Makanya kenapa kenapa orang-orang yang banyak uangnya biasanya hukumannya nggak lama ya. Terus LP-nya cepet. Terus yang ngelaporinnya banyak atensinya karena apa? Banyak asupan gitu loh. Mending tinggal di luar negeri. Aku memang tinggal di luar negeri lah. Kenapa sampai DPR CSS kan si Uya Kuya sama sebenarnya gini ya logikanya guys, yang jahat itu mereka ya. Kalian mikirin, kebanyakan masyarakat Indonesia yang membeli dan mensupport produk-produk itu kalian ditipu ya guys. Kenapa? Satu, produknya overclaim ya. Misalnya nih kalian beli Aqua ya, Aquanya itu bilang ini bisa memutihkan. Tapi ini Aqua lu mau minum 10.000 botol, mau satu lautan juga kalian nggak bakal putih karena ini cuman air guys ya. Ngerti nggak ya? Air itu bisa emang melancarkan pencernaan, membuat kulit kita moist gitu, tapi menjadi putih itu nggak bisa. Air putih itu tidak bisa membuat kita putih ya, nggak bisa. Sama seperti layaknya skincare yang mereka jual itu tidak bisa membuat kalian putih karena nggak pakai merkuri, nggak pakai hidroquinone gitu ya, nggak bisa. Jadi buat ini kenapa sih bisa sampai seheboh ini? Karena mereka menjual barang yang menipu banyak masyarakat ya. Jadi citra brand mereka itu jelek karena diungkap sama beberapa dokter lah ya yang pakai hasil uji lab ya kan gitu. Nah udah ditegur mereka marah gitu loh. Biasanya orang-orang gitu tuh nggak mau ditegur guys ya. Tidak mau ditegur, terus nggak mau salah gitu ya. Kalau produknya bilang jelek, dibilang jelek. Kalau produknya bilang overclaim. Kalau produknya dibilang membahayakan, mereka tuh nggak mau ditegur ya. Nah itu kenapa titik permasalahannya sampai seheboh ini, karena orang-orang itu sudah terbiasa membuat hal yang nakal ya kan gitu loh. Kenapa ada BPOM, kenapa ada hasil uji lab, karena untuk menentukan bahwa produk itu beneran yang mereka jual, apakah mereka berindikasi bahwa mereka menjualan sembarangan gitu loh. Intinya mereka takut miskin atau kaya itu cuman nominal uang doang guys. Sekaya-kayanya emang kalian pikir dia bahagia gitu guys? Enggak ya, kayak Dr. Reza gitu ya, Dr. Reza Gladys. Sekaya-kayanya dia, lakinya juga nggak mau sama dia ya. Coba kalian lihat owner skincare ya. Yang kemarin siapa, FF yang di Kalimantan atau yang di mana sih? Yang suaminya selingkuh sama pembantunya. Itu udah terjadi juga sama Dr. Reza ya kan? Ada dua yang selingkuh sama ya. Tidak menjaminkan.
lakinya doyan nggak bisa menyalahkan lakinya juga ya, mungkin perempuannya juga gitu. Laki-laki tuh kadang-kadang nggak bisa lihat powernya itu lebih tinggi ya, apa equal tuh nggak bisa. Perempuan tuh tetap harus di bawah laki-laki, apalagi kalian umat muslim ya, kebanyakan itu namanya imam, perempuan itu tidak bisa menjadi imam, betul apa betul ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba perempuannya banyak uang segala macam, jadi power syndrome ya kan, si perempuannya aku bisa sendiri. Jadi kalian meninggalkan apa yang harusnya selakunya perempuan itu melayani lakinya. Spill siapa backingan bintang 2 itu, yang nggak bisa lah. Sebenarnya si bapak itu juga baik guys. Kok Niki jadi tersangka ya? Ya sudah dilaporkan karena Niki nggak ada. Oh nih, buat kalian itu aku nggak mau terlalu bahas Niki, ntar Niki aja yang kesana yang membahas detailnya, karena aku pernah ditegur ya, jangan bawa-bawa nama dia lagi. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang detail ke Niki, itu kalian bisa tanya langsung ke Niki sendiri ya, karena aku juga kalau terlalu ikut campur Niki, ini sesuatu yang masih apa ya, emosional juga ya. Niki baru selesai sama anaknya, sekarang udah ada ini, jadi bertubi-tubi gitu. Jadi aku tidak mau terlalu ikut campur sama urusannya Nikita. Cuman biar netizen tahu gitu, kenapa sih permasalahan ini bisa sampai sekarang, bisa sampai Nikita ini bisa sampai sejauh ini gitu, dilaporin sama mereka. Guys, logikanya ya, Nikita itu pergi ke umroh sama Sheila Shauqiah ya kan, barengan, terus tiba-tiba masalah, terus sama Reza Gladys endorse katanya 4M, terus sekarang jadi pemerasan. Itu otak dan dalangnya itu Fitri guys. Coba kamu pikirin deh, dari semua permasalahan ini semuanya itu ada Fitrinya ya. Sampai yang mengucap itu, yang jelas mengucap itu adalah Iza Zega bilang, Mami itu punya laporan ke Nikita cuma karena Kak Fitri aja yang menahan-nahan Mami. Kalau nggak ada Kak Fitri, Mami akan bakal menaikkan LP-nya Mami. Tahu-tahu Mami si Iza Zega yang masuk ya kan. Nggak ada endorse, itu nanti kalian ada WhatsApp-nya. Logika guys, kalau misalnya si Reza ini bayar 4M, dan kalau nggak salah 2M-nya itu dibawa waktu mereka ketemuan di Starbucks. Si Mail ketemuan sama Reza Gladys di Starbucks di parkiran ya. Terus sisanya lagi itu dicicil. Kalian logika, kalau kalian diperes sama orang ya kan, kalian bukannya langsung bilang ke kantor polisi atau kemana, malah dibilang nanti aku cicil, nanti tahun depan aku bayar lagi. Terus ada perkataan endorsan ya kan. Coba kalian pakai logika deh ya. Kalau misalnya nih 1 juta aja dia nggak berani bayar gue guys. Itu cuman joke ya, itu cuman buat aku 1 juta itu bercanda gitu, pemerasan. 1 juta aja dia nggak berani transfer gue udah bilang, kalau lu bayar 1 juta gue diem deh. Seorang Reza Gladys aja nggak bisa bayar gue 1 juta lo guys ya. Gue nggak perlu duit 1 juta itu ya. Itu cuman mengelitik si Reza. Dia aja nggak mau bayar gue 1 juta, dia berani bayar 4M. Logika guys ya. Seseorang yang sudah membayar 4M itu karena apa nih ya, ini aku kasih kisi-kisinya, karena dia takut nama brandnya dia itu jelek, karena ada terindikasi overclaim ya kan barang-barangnya. Gua nggak tahu yang berbahaya ya, ini yang belum terungkap ya, mungkin ada skincare-nya yang berbahaya. Kebanyakan nih ya, buat kalian yang nggak tahu, kebanyakan itu klinik-klinik yang meracik etiket biru, mereka sudah meraciknya berbatch-batch ya. Kalau setahu aku yang hidroquinone itu mereka harus pakai resep dan diracik satu persatu, nggak bisa dibikin mass production, itu nggak bisa. Kalau itu bisa terbukti, itu mereka kena guys. Kenapa orang-orang yang di Kalimantan itu
pada dihukum karena skincare yang berbahaya, ya. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang pada heboh gitu ya, kayak kok kasihan sih Niki segala macam. Sebenarnya ini permainan mereka, guys. Ini dari awal itu udah permainan mereka, ya. Ujung-ujungnya duit, ya. Ujung-ujungnya duit. Mereka mencari sales, penjualan mereka itu pasti drop. Karena apa? Orang semakin pintar, ya, Jadi kita lihat ambil positifnya. Masyarakat Indonesia sekarang ini semakin alert, ya. Pengen tahu bahwa benar nggak skincare ini berbepom, ya. Benarkah skincare ini tidak overclaim? Tidak overclaim itu apa yang dia janjikan, apa ingredients yang dia tertera itu sesuai dengan produknya, ya. Ketiga, manfaatnya apa? Ya, beli skincare itu buat apa? Apakah mereka menjanjikan memutihkan? Gak ada satupun skincare yang bisa memutihkan kalian kecuali, ya, setahu aku merkuri, ya, steroid, hidrokinon, sama suntik putih, ya. Selain itu, guys, kalian pikir aja deh, lu mau gosok muka kalian pakai skincare tek nggak mungkin dari kulit yang hitam jadi putih, itu nggak mungkin, ya. Cuman dempul doang jadinya ngedempul gitu, nggak mungkin, guys. Jadi mereka kalau menjanjikan itu bullshit, ya. Ada mungkin serum yang mencerahkan, tapi it take times dan bahaya. Gitu. Jadi aku sebenarnya nggak kaget karena apa? Dan karena aku satu tahu ini berita ini sudah keluar itu dari, thank you loh Madam Eci, thank you. Nanti aku kalau misalnya aku ke Indonesia lagi, kita ketemuan yang Eci kemarin nggak keburu. Oke. Jadi aku nggak kaget karena apa? Ini pernah terjadi sama aku, ya kan, gitu. Bukannya aku playing victim, ya. It happens to me before, gitu. Jadi orang-orang yang punya uang ini membayar seseorang, ya gue juga nggak bilang oknum-oknum nakal untuk menutup mulut aku, ya. Ini pernah terjadi sama aku, guys, ya. Apa yang terjadi sama Nikita itu pernah terjadi sama aku. Jadi kalau misalnya si Fitri ini pernah bikin LP, yang bikin LP itu ada 3 orang, ya, guys, setahu aku, atau 4, ya. Satu, Fitri Sauteru, ya. Dia pernah bikin laporan buat aku dari tahun 2020. Jadi kalau misalnya kalian lihat, guys, aku ini udah bikin LP sesuai SOP segala macam, itu laporan buat aku, bukan siapa lagi, ya, buat aku. Kedua, Nikita Mirzani juga, tapi itu nggak jalan laporannya. Tahun 2020 juga. Jadi 2 orang ini tahun 2020 tuh bikin laporan buat gue untuk membungkam gue pencemaran nama baik UITE. Ketiga, Marisa Ica, lakinya si siapa? Lakinya dia yang nomor pertama, bukan si Safir. Gue lupa namanya. Dia bikin laporan kasusnya UITE, tapi pengancaman, katanya pengancaman buat anaknya si Aurel. Guys, gue di Amerika, ya, mau gimana ngancam anaknya? Gue bilang hati-hati, yang punya anak itu lu, bukan gue bilang gitu kan. Lu sebagai orang tuh jangan jahat, lu punya keturunan. Kalau gue bencong, gue mah kagak punya keturunan. Keempat, yang laporin gue itu, yang ada somasinya itu adalah Ibu Nikita Maharani Putri, istri pertamanya Dadi Hartadi, istri keduanya Ameliana Tadipura. Jadi 4 orang ini pernah membuat laporan buat aku. Kenapa tidak jalan? Ya, karena aku, satu, aku warga negara Amerika. Kedua, apa yang aku lakukan ini aku lakukan di Amerika, ya. Jadi undang-undangnya sudah berbeda, ya, gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau ngelaporin cuma untuk intimidasi aja. Dan aku udah bilang sama siapapun, aku nggak peduli kalian mau ngelaporin mau segala macam.
apa yang aku katain ini adalah nyata ya. Dan lagi juga kalau misalnya aku nanti one day dipanggil, aku pasti sediakan bukti-buktinya gitu loh ya. Salam kenal. Jadi kalau misalnya orang-orang ini yang jahat guys, terus tiba-tiba playing victim, itu munafik semua. Karena apa? Yang mereka tujuan mereka adalah duit, bukan kalian ya, bukan netizen, bukan kejujuran. Yang penting ego mereka kan yang mereka cari ini adalah duit sama ketenaran, sama mereka nggak mau minta maaf. Pernah nggak sekalipun mereka minta maaf guys ya? Mohon maaf ya netizen, masyarakat Indonesia dengan kegaduhan ini ya kan guys. Orang mana peduli sih tentang skincare ya. Ini sekarang yang lagi heboh-hebohnya kan kabur aja dari Indonesia, terus korupsi timah ya kan, terus ada kecurangan di oknum-oknum nakal ya kan, yang lagi diberhentiin IKN ya kan. Apalagi tuh yang orang jadi pengalihan isu. Who the fuck cares guys? Kalian kalau misalnya nggak pakai skincare juga nggak mati kak guys. Tapi kalau kalian tidak memikirkan negara Indonesia, sampai cucu yuyut buyut kalian juga nggak bakal berubah. Thank you Ananta Kusuma nggak tuh? Kade person nggak tahu, aku nggak ituin. Kananta, thank you. Aku suka orang yang tidak munafik, ngomong apa adanya sebagainya. Gini loh, jadi orang-orang yang sekarang ini barbar ya guys, mereka itu berpegangan tangan ya. Sela ya, di belakangnya mereka itu masih ada lagi ya, Ibu Heni ya, owner overclaim ya, owner mafia skincare, karena mereka bikin duitnya cepet ya. Karena ini sekarang lagi dipantau sama BPOM, terus mereka kemarin kerugian karena mereka harus merusak atau membakar produk-produk yang tidak baik ya, tidak berbepom ya. Jadi mereka ini bukannya introspeksi diri menjadi orang yang lebih baik untuk bersama ya. Gini guys, kalau satu orang merugikan cuma satu orang nggak apa-apa, konsekuensinya nggak banyak. Tapi kalau satu orang merugikan ribuan, puluhan ribu dan ratusan ribu, bahkan jutaan orang ya, itu dampaknya banyak ya. Jadi kalau misalnya orang skincare ini misalnya satu orang oke lah nggak cocok sama ingredientsnya, alergi atau it's okay. Thank you Maechi ya. Kenapa aku speak up ini? Karena kalian yang akan dirugikan ya. Kalian yang akan dirugikan sama owner skincare ini ya. Mereka itu nggak peduli guys, kalian mau bopeng ujung-ujungnya, kalian mau jerawatan, kalian mau geradakan, kalian mau kebakaran kulitnya ya, mereka nggak peduli. Kantong udah di mereka, duitnya udah di mereka guys. Kalian mensupport produk-produk itu ya, dan produk-produk itu masih dijual sampai sekarang. Yang ya kalian bisa lihat, cari sendiri lah. Aku kan nggak terlalu intens ke skincare-nya ya. Abis si Fitri tadi bilang Yoka, apa aku salah dengar? Nggak, itu benar aku. Spill laporan ke anggota DPR 6 atau 9. Itu himbauan ke masyarakat ya nggak sih, bahwa ada indikasi mafia skincare. Tapi lucunya mafia skincare ini mereka berani loh datang, dan seorang-orang mereka playing victim gitu. Aduh, aku ini yang diperas, aku ini. Hey, kalian itu adalah orang-orang yang menipu masyarakat. Terus kalian playing victim. Coba logika nggak guys? Logik nggak? Ya, kalian menyakiti orang, terus kalian bilang aku yang diperas gitu. Hah? Logika nggak guys? Kalian menjahati orang, terus kalian menuduh orang lain bahwa orang lain itu yang memukul orang gitu loh.
Kan nggak make sense. Berani datang DPR karena ada dukungan belakang. Iya betul. Contohnya Reza aja dulu mukanya nggak kayak gitu guys, ya. Dia seorang dokter, ya. Kulitnya itu dia kulit Indonesia gitu loh ya, sawo matang. Dia suntik putih, ya. Dia operasi hidung, itu kan kalian bisa lihat sendiri. Terus tiba-tiba sekarang dia seolah-olah aku glowing gara-gara produk aku. Ya. What? Ya benar Kak Ulan. Dia yang nipu, dia yang nyakitin, terus dia kayak seolah-olah kayak yang aku disakiti, ya guys. Misalnya nih kalian ya, kalian yang dicubit sama orang, kalian yang diludahin sama orang, terus orang itu bilang kamu duluan gitu kan. Atau so stupid. Saya dengar nggak kata ratusan miliar itu WA-WA-an antara SS sama itu Bu Heni Segara katanya mau damai. Udahlah jangan huru-hara ini. Terus ada terindikasi ngomong ya udah dokter Oki sama itu 500M aja kalau mau damai, dia bilang gitu. Itu percakapan bercanda. Itu percakapannya Sheila sama Nikita. Sheila mau Ibu Heni sama dokter Oki ini damai biar nggak ke publik gitu loh guys. Karena kan kemarin Bu Heni Segara dicecer-cecer gitu sama media ya kan, bahwa dia adalah mafia skincare. Emang mafia skincare guys. Yang mafia skincare itu adalah semuanya juga sih. Lebih baik lagi persaingan skincare ya guys. Jadi emang mafianya Bu Heni karena apa? Dia yang produksi, dia yang distribusi, dia juga bikin skincare, terus dia juga membikin produk-produk yang sama seperti produk lainnya gitu ya. Kasihan Kak Nikita Kak. Sebenarnya dibilang kasihan juga dia menerima duitnya guys ya. Dia tahu konsekuensinya. Dia tahu konsekuensinya berteman sama orang-orang seperti itu. Karena apa? Mereka orang yang berpower, mereka orang yang berduit, dan mereka di bidang yang sama. Nikita juga kan punya skincare ya. Jadi mereka tahu itu persaingan. Ujung-ujungnya dunia tidak baik-baik aja karena apa? Ego ya. Kalau masing-masing bilang nih Indomaret warung aja di tiap sudut pasti ada di tiap 1000 meter pasti ada Indomaret, ada Alfamart dan segala macam. Mereka saling bakar-bakaran nggak? Ya kan? Ya kalau misalnya udah rezekinya, udah segala macam, itu ada yang ngatur ya kan. Tapi ujung-ujungnya orang pasti mau serakah. Orang pasti mau monopoli ya kan. Gitu. Jadi ya ini lebih keteguran aja sih ke orang-orang ya, supaya kalian tuh buka gitu matanya ya. Kalian membuka mata kalian. Ini contoh guys, Nikita Mirzani ini sekarang lagi disorot bahwa dia nih yang jahat. Yang jahat itu adalah orang-orang yang melaporkan Nikita Mirzani. Ya Nikita Mirzani mungkin ada salahnya. Dia juga manusia. Dia bukan malaikat guys yang sempurna, enggak ya. Aku juga pernah punya masalah sama Nikita. Aku juga pernah berselisih paham sama Nikita. Tapi kan ujung-ujungnya aku pernah damai dan kita saling maaf-maafan ya gitu loh. Jadi kalau misalnya aku diatur sama Nikita, enggak diatur, cuman mungkin Nikita bilang jangan bawa nama gue gitu. Mungkin karena masih sensitif subjek gitu. Tapi aku bilang sama Nikita, aku bukan musuh kamu Nik ya. Aku bukan musuh kamu ya. Kalau dari kemarin aku musuh kamu, pasti angle-nya udah beda. Aku udah ngomong, oh Nikita begini, udah begini. Aku udah ada nggak dari kemarin aku pernah menghina Nikita guys nih ya. 1300 yang nonton, 800 di Instagram, 500 di TikTok ya.
Ada nggak aku pernah menghina Nikita Mirzani dari berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Udah nggak ada kan, karena apa? Posisiku, aku melihat bahwa kemarin-kemarin ini yang menyerang aku secara pribadi adalah Fitri. Jadi kenapa aku fokus ke Fitri? Karena orang inilah guys ya, kalian logika ya. Nikita ini pernah berteman sama Sela Sofia. Nikita pernah berteman sama Reza Gladys ya. Berteman sih enggak lah, mungkin kenal ya. Nikita ini pernah berteman sama Fitri lama. Jadi mereka ini yang tahu gitu loh sejahat apa Fitri. Kalau aku cuma bisa membongkar karakter-karakter mereka ya. Salah satunya Fitri, kalian udah tahu 5 tahun ini gue capek guys, sumpah capek, sumpah demi apapun gue itu capek ya. Gue juga manusia, gue pasti lu harus ada waktu up and down-nya. Lawan Fitri itu perlu waktu, perlu bahan, perlu bukti yang banyak, perlu stamina, karena harus apa ya, harus bikin statementnya yang sama gitu. Nggak bisa kayak Fitri itu monyet, besok gue bilang Fitri itu gorila, Fitri itu tikus. Nggak bisa, gue harus bilang Fitri itu monyet karena apa? Karena dia anak durhaka. Fitri itu monyet kenapa? Karena dia pelakor. Jadi gue harus membuktikan bahwa Fitri itu monyet ya, ngerti nggak? Karena kalau gue bilang Fitri itu misalnya kecoa, orang masih bingung lagi, kok bisa Fitri ini jadi kecoa, ngerti nggak? Jadi harus konsisten guanya, ya. Licik gak sih? Pastinya. Yang di Jakarta yuk demo, coy. Demo juga sama aja ya kalau nah. Yang jahat penjual mercutrot hidroquinon ya. Mereka jahat. Yoke ini keren walaupun dulu musuhnya NM, tapi kalau yang bener dia bela dengan data. Ya, aku juga tidak bisa membela full. Karena apa? Kalau dia salah, aku pasti bilang salah guys ya. Jadi kenapa aku kemarin pernah berselisih paham sama Nikita, ujung-ujungnya karena Fitri guys ya. Jadi kalau kalian bilang kayak Yoke gimana sih mau menjarain Fitri, susah guys. Karena apa? Yang ngelaporin Fitri ini pintar. Dia itu tidak bakal sebut nama lengkap. Dia itu tidak akan secara tidak langsung melakukannya dengan tangannya dia sendiri. Jadi dia nyuruh orang gitu ya, bayar orang, bayar preman, bayar apa. Jadi nggak langsung dari dia yang perbuat sendiri. Bayar buzzer, yang sebenarnya yang bayar buzzer itu dia ya. Jadi sekarang dia bilang, oh ada jasa buzzer 200 perak per komentar. Itu bodoh. Karena apa? Followernya Nikita itu jauh lebih banyak dari buzzer ya. Mereka itu mensupport Nikita karena kenapa? Di pikiran mereka Nikita itu seorang single mom ya. Dia seorang ibu yang bertaruh, yang bekerja ya untuk ketiga anaknya ya. Terus dia itu baru menyelesaikan masalah dengan anak perempuannya Laura. Ini baru kelar gitu loh. Terus ada lagi masalah ini ya nggak? Sampai kapan? Jadi kalian itu pasti hati kalian tersentuh karena apa loh? Kok nggak capek gitu loh ya? Kok orang-orang ini tega gitu sampai nyerang Nikita Mirzani ya kan? Itu yang kalian pikirin kan? Makanya kalian bilang, Kak bantu Nikita, karena kalian merasakan perasaan seorang ibu. Kok kalian jahat, ngerti gak sih? Kok kalian jahat ya? Itu kan yang kalian rasain kan? Nih aku bilang ya, kenapa aku nggak mau bahas si Panda? Karena buat aku nggak punya masalah sama Panda. Kalau aku mau bahas, aku mending bahas Selanya. Karena apa? Pandanya ini kan dia kerja sama si Sela, nggak bakal ada impactnya ke si Sela. Kalau si Sela gue bahas langsung, kalian bisa langsung melihat gitu loh. Karena tujuan aku bukan perorangannya itu,
tujuan aku untuk menegur orang-orang ini, boh ya minta maaf gitu loh, ngerti gak sih? Jangan petang-tang peteng-teng seolah-olah lu owner skincare karena punya duit, jadi merasa jadi raja dan ratu gitu loh. Gue nggak mau bahas antek-antek, gue nggak mau. Karena gue berantem ini ada tujuannya guys, ya. Gue berantem ini ada tujuannya. Pertama, aku pernah tiap kali gue ngomong, Fitri, gue cuman pengen lu minta maaf sama ibu lu. Karena apa? Kalau dia bisa menundukkan kepalanya, ya, untuk meminta maaf kepada ibunya, mungkin hati dia udah terketuk. Step itu aja dia tidak bisa melakukan itu guys, apalagi yang ke lain-lain. Coba kalian pikir ya, seorang Fitri Salfitri Sahuteru tidak bisa meminta maaf kepada ibu kandungnya, gimana dia bisa melakukan yang lain-lain? Ya, itu satu yang buat Nikit, yang buat Fitri nih. Nggak usah yang aneh-aneh lah, nggak usah, ya. Jadi sekarang ini si Fitri ini seneng gitu loh Nikita jadi tersangka segala macam. Karena apa? Karena kalau laporannya Nikita masuk, Fitri ini nggak bakal masuk penjara guys. Satu orang yang melaporkan Fitri ini adalah Nikita Mirzani. Yang lain-lain gue nggak bisa sebut karena itu private ya. Itu ada. Jadi kalian harus memboikot produk-produk mereka. Karena apa? Kalian lebih baik beli Skintific aja lah. Kalian lebih baik beli Wardah. Kalian lebih baik beli skincare-nya RH atau apapun lah. Gak usah kalian support skincare ria kayak gitu. Guys, mereka menunjukkan harta kekayaannya mereka. Mereka menunjukkan kekuatan mereka untuk apa? Menzolimi orang. Ya. Kalian itu mensupport orang-orang seperti Firaun, ya. Sekarang petang-tang peteng-teng, percuma kalian punya pakai penutup kepala, tapi hati kalian busuk. Ya. Munafik kalian. Aku tidak mau membahas skincare yang lain karena tidak ada endorse juga ke aku ya. Gitu. Harusnya ini hampir 3.000 orang yang nonton ya. 1,7 di TikTok, 900 di Instagram. Sebenarnya MS Glow itu tadinya udah mau endorse aku, tapi dia menghold karena kehuru-haraan ini ya. Berarti secara tidak langsung mereka takut, ngerti gak sih guys? Why? Ya mungkin dampaknya ada gitu ke sales. Apalagi dia punya brand ambassador yang huru-hara seperti gue ya kan. I get it. Gue tidak bisa menyalahkan Mbak Sandi Purnamasari ya. Tidak bisa menyalahkan itu. Tapi kalian janji katanya akan menjadikan aku brand ambassador. Sampai detik ini kalian tidak ada tidak ada percakapan dibatalkan kah atau apa. Jadi menggantung ke aku, ngerti gak? Gitu. Pansos. Iya emang pansos. Emang gue bukan siapa-siapa. Aku bukan artis guys. Aku bukan selebgram ya. Aku ini cuma orang biasa yang pernah berkecimpungan di dunia skincare, pernah berkecimpungan di dunia reseller, pernah berantem sama Nikita Mirzani, aku pernah berantem sama Fitri, ya kan? Terus sekarang kenapa aku pernah membahas Marisa Ica, Sela Saukia, Iza Zega, dan Reza? Karena ujung-ujungnya di balik mereka itu adalah Fitri Sahuteru. Banyak buzzer kak, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi di titik permasalahan ini adalah Fitri Sahuteru. Yang lain-lainnya mungkin manusia tidak baik, kurang baik, tapi bisa introspeksi diri. Ini aku kasih tips ya buat mereka ini yang jahat, yang menjahati banyak orang. 1, Fitri, minta maaflah ke ibumu. Karena kenapa? Kalau kamu bisa meminta maaf, menurunkan egomu untuk melepaskan dendam-dendam perasaanmu kepada ibumu,
kamu bisa melakukan yang lainnya. Satu itu dulu ya, aku nggak minta syarat yang jauh-jauh deh. Gak usah minta syarat yang jauh-jauh, Fitri harus ini, harus itu. Minta maaf kepada ibu kandungmu. Ya, itu Fitri. Oke. Reza Gladys, aku cuma minta kamu drop case ini. Ya, damai. Karena apa? Kamu yang melakukannya, kamu yang meminta tolong, kamu yang mengkriminalisasi sini kita. Ya. Jadi untuk egonya kamu drop ini. Yang bisa mendrop kasus ini adalah Reza Gladys, ya guys. Kak Mel, logika yang melaporkan ini adalah Reza Gladys. Kalau dia mencabut laporan ini, itu clear. Ya. Benar apa benar guys? Yang kalian tahu hukum, yang bisa mencabut laporan ini cuma Reza Gladys. Kenapa lu ngatur? Ya nggak ngatur, aku cuma ngasih tahu apa? Orang aja, kenapa huru hara, ya nggak? Yang bisa mencabut laporan ini adalah Reza Gladys. Tapi kalau misalnya lanjut, is okay juga. Karena kalau misalnya Nikita dan Reza Gladys ini lanjut di dalam persidangan bahwa ada sindikasi Reza Gladys ini kesaksian palsu atau di BAP-nya palsu, kan kalau misalnya kita BAP itu mereka bersumpah ya guys, dan di situ kalau misalnya mereka ya. Jadi kenapa aku minta Reza Gladys ini untuk mencabut laporan? Kita lihat apakah ego kamu itu lebih besar daripada kebodohan kamu. Kamu mungkin seorang dokter, tapi aku bisa melihat karakter kamu, ya. Gimana kamu mencaci maki aku, seorang apa dia bilang, makhluk yang nggak berkelamin apa gitu, aku lupa dia bahasanya tuh kayak yang ambigu gitu. Lu kalau mau bilang bencong aja, nggak usah bilang nggak jelas kelaminnya. Jelas kelaminku jelas, sangat jelas gitu ya. Jadi itu ya, Fitri untuk meminta maaf kepada ibunya, Reza Gladys untuk mencabut laporan, untuk menurunkan egonya. Tapi kalau misalnya lanjut pun aku nggak masalah, karena ini bisa terbukti bahwa Reza Gladys ini bohong waktu di BAP. Itu bisa berbalik ke dia untuk kesaksian palsu. Sela Sokia, ya, yang tadinya gua nggak mau sebut karena apa? Biarlah ini. Tadinya aku menegur dia karena aku tahu si Iza Zega ini disupport sama Sela Sokia. Tadinya dia manggil aku Mak Yoke, ya kan. Jadi walaupun aku kayaknya seumuran sama Sela deh, nggak tahu lebih tuaan aku atau tuaan dia, beda setahun 2 tahun aku sama Sela Sokia ya. Tadinya kan dia orang baik yang bisa diajak komunikasi segala macam. Kalau misalnya kalian lihat dia di DM aku itu sangat responsif ya kan. Jadi aku kayak yang ya udahlah, dia sopan segala macam. Jadi aku nggak mau masalin Sela nih. Kenapa? Dia sopan, ya kan. Walaupun dia salah atau nggak salahnya itu bukan hak aku untuk menghakimi dia, ya. Cuman sebagai orang yang tahu bahwa dia mensupport Iza Zega, oh berarti ini manusia munafik, ngerti nggak? Aku nggak suka orang bohong, ya. Aku paling nggak suka orang bohong dan manipulatif, ya. Karena di dunia sosial media ini banyak netizen yang tinggal dikasih informasi, misalnya ya, jeruk itu rasanya kayak apel loh guys. Orang ditelan bener-bener, oh iya ya, kalau kita makan jeruk itu rasanya apel. Ya jeruk rasanya jeruk, nggak mungkin jeruk rasanya apel, ngerti nggak? Mungkin ada jeruk hybrid, ya kan. Jadi aku di sini itu memberikan informasi orang-orang yang, mohon maaf nih ya, munafik, ya, yang menjahati banyak orang gitu. Orang jahat itu banyak guys, ya, mafia narkoba, mafia judo, segala macam banyak. Tapi bahan topik yang aku masih bisa tunjukin dan terkonsep dan ya masih nyambung lah ya, itu skincare, ya kan. Yang aku ngerti karena itu mereka berteman sama Fitri Sauteru, ya. Aku nggak mungkin tiba-tiba langsung ngomongin Pak Prabowo gitu loh, nggak ada konteksnya, ya.
Dan sebagai kalian yang follower aku, pasti kalian follow aku karena ya Nikita Mirzani. Aku ini bukan siapa-siapa guys. Kalian memfollow aku karena sebagian kalian itu adalah followernya Nikita Mirzani. Betul apa betul? Ya kan? Gitu. Jadi Sela tariklah produk-produk berbahaya itu ya, yang apa? SS krim itu ya nggak sih? Yang nggak ada BPOM-nya ya kan? Tolonglah tarik produk itu ya. Jangan menyalahkan ke reseller atau ke apa, karena itu produk berbahaya ya kan. Gitu. Gua nggak minta lain. Dan jujur ya, jangan bilang hai guys ini modal aquanya. Itu taktik strategi marketing sih ya guys. Ini botol aqua harganya 1 juta rupiah, tapi Kak Sel menjual ini dengan cuma-cuma hari ini cuma 10.000 ya. Botol aqua ini biasanya Kak Sel jual 1 juta, itu harga normal, tapi Kak Sel turunin hari ini cuma 10.000 ya. Janganlah begitu. Dari 1 juta sampai 10.000, janganlah menjerit Kak, menjerit. Itu hak dagang ya. Jangan membodoh, nggak, itu haknya dia. Tapi bener nggak apa yang dia lakuin? Kayak begitu guys, membohongi masyarakat, ya kan? Tapi itu cuman ya, aku sebagai netizen yang bermain sosial media, itu cuman tanggapan aku ya. Mungkin aku salah, mereka mungkin nggak terima, tapi kan itu input dari aku ya kan. Menjerit siapa lagi ya? Ya Marisa Ica ya. Ini buat kalian yang nggak tahu ya, Marisa Ica ini, kenapa aku tidak mau membahas apapun itu yang tergantung dengan berhubungan dengan almarhum Bibi dan Vanessa lagi, karena sudah ditegur sama Pak Faisal ya. Pak Haji Faisal udah ditegur, katanya jangan. Ya udah aku stop itu. Karena apa? Aku menghargai keluarganya Pak Haji Faisal ya. Jadi kalau mau kalian bilang itu, aku cuma mengingatkan banyak sekali korban-korbannya Marisa Ica ini ya, yang sudah jadi almarhum. Jadi jangan lagi kamu ya menjahati orang-orang itu dengan pakai santet lah, pelet lah, segala macam ya. Jangan. Aku tidak akan menfitnah karena aku sudah ada buktinya. Buat apa guys? Gue orang Amerika membahas Marisa Ica, ngerti gak? Buat apa? Kenal juga enggak, bener dia bilang gua nggak kenal Marisa Ica. Betul, itu aku tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Marisa Ica, tapi aku tahu kamu sejahat apa. Ya, kalau ada panda atau apa, tujuan aku bukan panda. Ingat, tujuan aku untuk menegur orang-orang ini supaya ya, bentar lagi bulan puasa ya kan, bentar lagi Ramadan, introspeksi diri lah ya kan. Aku juga bakal stop barbar ini, ada masanya guys. Benar apa benar ya? Jadi nggak masalah, aku nggak ada masalah. Aku nggak takut karena apa? Sosial media ya, mau disamperin gitu ke Amerika. Ayo ke sampah dong dari Melbourne. Aduh Kak Putri Jimbo di Melbourne. Tadinya aku mau ke Melbourne loh. Aku samperin cus. Lu tobat guys. Semua orang itu ada prosesnya untuk tobat ya. Tapi apakah kita menjahati orang ya? Orang yang bilang itu tobat di agama kamu belum tentu. Di agama kamu belum tentu aku jadi bencong itu dosa. Di agama Hindu ada diperbolehkan dewa-dewa yang berkelamin perempuan dan laki ya. Di agama Buddha ada Dewi Kuan Im menjelma jadi perempuan, ada menjelma jadi laki-laki, itu ada di Alkitabnya. Jadi jangan bawa agama lu ke agama gua bilang-bilang tobat. Emang lu kira gua agamanya apa?
buat doktif ya, buat doktif. Aku tidak pernah ngobrol sama doktif, aku tidak pernah dapat uang 1 peser pun dari doktif. Itu benar ya. Tapi kemarin Rabu dia baru DM aku, halo Kak Yoke, karena kemarin itu aku mention dia kan gitu. Jadi buat orang-orang, aku juga gini loh, mungkin caranya doktif ini terlalu barbar ya guys. Jadi orang-orang ini ada bingung. Ya ini tips buat doktif ya. Mungkin doktif ini kalau misalnya sekedar mau edukasi dan mau apa? Melihatkan hasil uji lab atau apa, mungkin caranya dengan nadanya juga lebih slow lagi. Karena kalau misalnya kita ngomong yang ngegas, jadi kayak yang ngajak berantem gitu ya guys ya. Hai guys, ini lihat dong, dokter baru lihat ini izin aquanya. Ternyata di dalam air mineral ini ada zat-zat yang berbahaya loh guys. Ih kok takut ya kan. Jadi orang emosi, ngerti gak sih? Jadi orang emosi. Mungkin caranya dokter harus lebih calm down lagi ya kan. Yang tadinya edukasi jadi orang ngajak berantem. Bener gak sih? Emang dia ngomongnya gitu ya kan, namanya itu salah satu tanggapan aku, input aku ke doktif gitu loh ya. Tujuannya dia baik, mengedukasi netizen, tapi caranya dia gitu. Hai guys, orang jadi kayak yang emotion. Ya guys. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian nih ya kan, biar on topic dulu aja. Kalian ini kan bilang kasihan dikit. Semua orang ini termasuk aku ya, pasti ada salahnya, ada benernya. Kita manusia guys, kita nggak semua pasti bakal bener terus, nggak mungkin kita salah terus. Kita ada benernya, tapi tujuannya kita apa? Positif. Kalau tujuannya aku pengen barbar guys, dari kemarin aku udah bongkar semua yang keburukannya. Tapi kan nggak aku bongkar semua keburukannya. Apa yang aku lakukan ini dengan tujuan untuk kayak yang bikin masyarakat ini mikir gitu, kok bisa sampai terjadi seheboh ini sih gitu loh. Kok bisa? Karena apa? Ego masing-masing ya. Kalau kita ditegur terus mereka ngeyel, kita pasti tegur lagi. Sampai di satu posisi ini, teguran itu bisa dari Tuhan, dari orangnya langsung dilabrak ya kan, atau teguran sosial di internet, atau teguran hukuman secara kepolisian ya kan. Jadi ya at the end of the day bisa kalian sendiri yang menilai. Nggak usah nonton kalau misalnya nggak suka. Ya ujung-ujungnya duit. Kenapa Fitri itu bukannya nggak bisa dibui ya? Fitri itu sangat bisa masuk penjara, tapi prosesnya lama. Karena dari kemarin itu banyak orang yang males ngelaporin dia karena backingan dia kuat guys. Ya, dia kenal sama Dadi Hartadi ya, itu teman lamanya dia dari Sukabumi. Jenderal kan dia itu. Terus Natasha Endar, sohibnya dia ya. Jadi orang-orang yang dekat-dekat sama dia itu nggak mungkin membiarkan dia masuk dengan pasal-pasal receh gitu loh ya. Jadi buat kalian yang tahu, dia ini, si Fitri ini sudah banyak sekali menzolimi dan menyakiti banyak orang. Tapi ya sampai detik ini belum ada pasal yang masuk gitu loh. Backingan si dokter itu siapa? Keluarganya dia itu ada TNI guys. Ada yang TNI, ada yang apa gitu. Gue tidak punya junjungan. Gue berdiri dengan kaki gue sendiri. Ingat, gue pernah punya masalah sama Nikita. Hampir gue berantem lagi. Ini jujur-jujuran ya guys.
gue ini berapa hari yang lalu hampir berantem lagi sama Nikita. Karena apa? Ego kita mungkin Nikita masih belum apa? Belum, ya gue juga nggak bisa nyalahin Nikita sih. As a human being ya, sebagai manusia mungkin dia emosinya lagi up and down ya kan. Terus dia mungkin capek, dia mungkin lagi sakit, dia mungkin lagi suatu secret ya, gue belum bisa kasih tahu ya. There's a secret about, ya gue belum bisa kasih tahu ya. There's a secret about, tahu tentang dia tapi gue belum bisa speak up di sini. Jadi aku mengerti di posisi dia, makanya aku pernah hampir mau berantem nih sama dia nih ya berapa hari yang lalu, karena gue mikir gini, gue lebih baik berantemin lu aja deh daripada apa kayak begini. Kemarin selama 4 tahun gue bebas-bebas aja mau ngomong apa gitu, tapi at the same time gue mikir lagi ya netizen harus tahu gitu dari sisi dua sisi ya kan. Makanya kalau misalnya aku bilang nih kita benar, kalau salah, atau kalau enggak ya gue nggak, I don't wanna talk about it at all gitu loh. Nih, bencong penebar fitnah. Nih gue tanggapin ya guys. Fitnah apa yang gue tebar? Yang kalian pikir gue fitnah apa? Coba kasih tahu gue. Fitnah apa? Kasih satu. Pasti gue kasih bukti. Gue itu orang yang kalau misalnya bilang orang itu bohong, gue pasti antara gue minta maaf atau enggak gue kasih bukti. Coba. Karena apa? Ini sosial media. Bisa aja gue kasih bukti right now. Coba gue tunggu. Banyak buzzer is okay. Kan tok bukan tempatnya gue. Dimana aku bilang apa? Dimana aku bilang aku fitnah? Kalau sama Dewi nggak apa-apa. Dewi itu bukan musuh gue. Dia itu manusiawi kalau misalnya dia marah, apalagi dia dipancing-pancing buzzer, ya tiba-tiba Dewi ngomong ini ngomong itu terus buzzer ngomong ini, dia kepancing. Gue nggak punya masalah problem with Dewi Persik ya. Personally I don't have a problem with her. Mana? Ada nggak yang ngomong fitnah-fitnah? Coba klik dulu. Mana yang bilang aku fitnah? Fitnahnya apa? Biar aku jawab. Aku is okay. Orangnya kabur. Oh. Fitnah itu pasti kan ada sesuatu yang di otak mereka aku bohong gitu. What? Aku tantang apa yang aku ngomong? Gak usah jawab, ini aku jawab. Guys, ini yang di tok udah mau mati ya. Aduh. Aku sambil cas deh. Udah hampir mau metong nih apa handphonenya yang di. Tapi ini aku bakal save di Igoy dan pasti nanti ini ada yang record di YouTube. Jadi sebelum aku off, kalian ada mau pertanyaan apa? Gue bisa buktiin. Gue itu orang yang paling suka membuktikan sesuatu, ya. Bukan karena pengen gue sok bener. Gue juga pasti ada salahnya, ya. Tapi karena ini di ranah online, harus bisa membuktikannya, jangan asal cuap doang, ngerti nggak? Kenapa sama Dennis? Dennis itu ya nih, gue bilangnya Dennis, lu itu ya pernah bangga menjadi pelakor, ya. Si Ayu Dewi sama suaminya, ya kan? Lu itu aja bangga dengan terang-terangan gitu loh. Ya, sampai lu tobat, sampai minta maaf sama dokter pendeta Gilbert, terus sekarang lu bikin huru-hara lagi, ya kan? Laki lu aja udah ninggalin lu kemarin itu, nggak introspeksi diri lu ya. Orang itu udah bersimpati karena apa? Lu single fighter, lu single mom. Ya, harusnya lu tahu perasaan lu gimana nih kita single mom fighting buat anak-anaknya. Dennis lu nggak ada pikiran ya, lu nggak tahu dibayar berapa sampai ngomong kayak begini, ya. Lu gila sih Dennis ya.
Gue awalnya kayak mikir ya udahlah, dia ini apa, kasihan gitu. Dia punya bisnis bunga, dia orangnya kerja keras gitu ya, jualan daster, jual segala dia bisa jual gitu ya. Tapi ujung-ujungnya dia ikut nimbrung gini untuk ngubuli orang. What the fuck, kalau misalnya emang orangnya yang dia laporin ini bener-bener salah, oke ya Allah, cuma laporannya gara-gara si dokter bilang lu dibayar dengan Dennis nggak kayak gini. Ini teguran buat Dennis ya. Lu juga ikut nimbrung, kocak. Iya, kan 4.000 orang yang nonton. 3.000 di TokTok, 1.000 di 1.000 di Igo. Gue nimbrung kenapa? Gue 4 tahun ini barbar. Gue terkenalnya bencong barbar. Tapi dengan backing up data dan rasional. Nggak cuma asal cuap doang. Kalau lu nggak suka konten gue, nggak usah ditonton. Sesimpel itu. Coba ini apa, fitnahan apa yang gue harus klarifikasi, mana? Mau nyusul Nicky Bull kemana? Gue di Amerika. Gak usah sedikit-sedikit laporan. DNA yang mana? Yang tentang mana nih DNA-nya? DNA salmon. Ngetiknya yang apa? Yang lengkap gitu loh. Anjir, 3.000 orang yang ngetik, gue juling ngeliatnya. Dokter Andre nggak ada masalah. Kemarin gue udah DM dia cuma repost doang. Tes DNA Fitri ya, dia harus tes DNA dulu. Kalau misalnya gue bohong ya gak, dibuktiin dulu dong, dia tes DNA dulu dong, baru gue bilang bohong. Lah kan dia aja belum tes DNA. Aduh, ini apa, ngomong apa? Anak yang kayak gitu itu bodoh. Gue blok aja. Yang ngomongin anak haram segala macam, lu yang anak haram. Udah dulu ya guys, yang di Igoi gue nggak bisa baca. Kebanyakan yang ngetik. Gue liat di Igoi aja. Dokter O gimana? Gak gimana. Harusnya dia mensupport Nikita sih, tapi dia silent karena dia juga diserang sama si Panda kan. Kok Dokter Oki diam? Ya orang itu nggak harus selalu menjawab itu secara sosial media ya guys. Dia bisa membantu Nikita silent gitu loh. Itu kan yang dibilang sama Fitri kan, Dokter Oki kok diem aja gitu kan. Sebenarnya uangnya Dokter Oki banyak, habis itu balikin aja duitnya ya. Ya kalau Panda seru, nonton aja Panda. Nggak ada yang seru juga kalian nonton aku. Aku nggak tahu tentang Matthew. Membantu juga nggak harus sambil cuap-cuap, betul. Nih satu lagi ya, kalian itu jangan nggak usah kirim-kirim postingan akun-akun fake ya, nggak usah. Karena apa? Ingat, tujuan aku itu satu, Fitri Sahuteru. Yang lain-lain tuh cuma antek-anteknya doang guys ya. Mereka itu yang lain-lain tuh gue cuma ngasih tahu kenapa sih berteman sama Fitri. Kalau kalian tidak bisa satu sinkron ya, tidak bisa lama mereka berteman. Mungkin kalian ketemu sama orang baru nih, 5 menit, 10 menit kalian ngobrol nggak cocok, besok lagi nggak ketemu. Orang yang berteman sama Fitri itu ya, orang yang satu frekuensinya sama, niat kejahatannya sama ya, karena kalian mendukung. Kalau aku ya,
berteman sama orang yang tidak satu frekuensi, pasti aku bilang lu jahat. Makanya kenapa gue berantem sama yang lain-lain, karena gue bilang lu jahat. Gue lebih baik gak kenal sama lu daripada kenal sama orang yang jahat. Bencong, emang gue bencong, gak ada yang bilang gue perempuan. Ya, itu tujuan gue. Ya, jadi kita pantau, biarlah orang-orang yang jahat ini, kita buka siapa topeng mereka ya guys. Karena apa? Gue nggak takut, kan? Tapi nggak semuanya juga harus gue berantemin, capek guys, sumpah berantemin mereka tuh capek, karena perlu energi, perlu bukti, perlu apa, capek guys, sumpah. Makanya gue take my time gitu loh, slowly, ya kan. Ayo dong penjarain Nepos. Iya, kita mau. Cuman ujung-ujungnya duit guys. Makanya gua lebih baik minta sumbangan dari kalian untuk menjarain Fitri daripada minta dari uang dari orang, ya kan? Karena apa? Ujung-ujungnya kalau kita minta uang dari orang, mereka bakal nagih gitu loh. Kalau misalnya kalian berkoleksi nanti gue nggak bisa bikin subscriber sih, ya. Seorang 100.000 aja dikali 10.000 itu udah cukup guys. Itu 1M, ya nggak sih? 10.000 orang, ya kan? Sekarang yang nonton 4.000 kan, tapi follower aku lumayan kan. Cuma 10 juta ya. 100.000 dikali 1.000 aja 100 juta. Iya bener, 10.000 orang. 10.000 orang dikali 100 1M, betul. Tapi banyak kali yang transfer gue kalau 100.000, ya kan. Makanya kemarin tadinya gue mau bikin Instagram subscription. Jadi setiap orang bayar 100.000 per bulan gitu ya. Itu cukup untuk menjarain Fitri. 10.000 orang dikali 100.000 gitu. Emang banci. Ya. Jadi kita memenjarakan Fitri itu bukan pakai duit orang, pakai duit masyarakat. Itu lebih gong nggak tuh? 100 juta masa sih? 10.000 orang. Jangan 100.000, 10.000 aja. 10.000 dikali kalau 10.000 harus 100.000 orang guys, biar 1M. Kalau 100 juta itu nggak bisa menjarain dia, 1M baru bisa menjarain dia. Bisa aja sih, tapi harus 10 bulan. Kita arisan untuk menjarain Nikita Mirzani, bikin GoFundMe page. Lucu gak guys kita orang-orang, Kak bisa menjarain Fitri nggak? Perlu duit guys, sumpah. Orang-orang yang menjarain seseorang itu perlu cuan. Nggak usah munafik. Karena apa? Pengacara itu biaya, ya, akomodasi, ya kan. Terus ada saksi ahli. Lu kira saksi ahli murah? Sekali saksi ahli itu 25 juta guys. Kenapa harus 1M? Ya ini gue kasih tahu. Biaya pengacara, ya kan. Itu biaya saksi ahli, ya kan. Terus yang lain-lainnya ya sawer-sawernya. Biar apa? Kalau nggak ada duit itu, dia lama-lamain. Kalian bilang, kok lama laporannya, nggak naik-naik. Karena laporan kalian itu tidak diatensikan namanya, ya. Gitu. Misalnya nih, ada 1.000 laporan kalian nomor 1.000, kalau diatensikan mungkin LP kalian ke nomor 10 gitu, nomor 100, nggak di paling bawah gitu loh. Kita ngomongnya logika ya guys, nggak usah banyak bilang kok bilang harus disogok. Nggak ada yang bilang nyogok anjing, nggak ada yang bilang harus nyogok, enggak. Ini kita ya, kecuali kalau viral kak, si Fitri itu nggak bakal bisa viral. Laporan Fitri nggak bisa viral. Bisa sih karena Mabes Polri, ya. Ada laporan Fitri yang
Mabes Polri, dia memasukkan data, itu bisa sih ya. Dia memasukkan data negara, itu kena juga. Yoko lagi mau nipu nyari 1M. Saya bersumpah di atas nama Tuhan, atas nama keluarga saya tidak akan menipu kalian. Kalau misalnya itu 1M terkumpul, itu untuk biaya laporan Fitri Sauteru. Rumah gue, udahlah gue jadi sombong nih, gak usah. Fokus aja. Ya tapi kalau misalnya ada lebihnya boleh lah. Ya. Kan belum juga gue GoFundMe page ya kan, udah dibilang nipu. Gimana kita mau nipu, duitnya aja belum di tangan gue guys ya. Kalian udah berindikasi negatif ya kan, duitnya belum di tangan gue udah bilang nipu ya kan. Kecuali duitnya udah di gue gitu 1M, terus si Fitri nggak di penjara, nah itu nipu ya kan. Sama pemerasan ini, gimana bisa jadi pemerasan? Lalu aja dengan lapang dadanya lu ketemuin si Mail di Starbucks, lu kasih cash ya, terus lu bilang kalau tahun depan nanti bilang ya nanti kita transfer lagi. Jadi netizen tuh jangan berasumsi, harus lihat fakta dan nyatanya. Kayak ke cewek atau cowok sih